Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pemirsa penonton semuanya, Pak Agus saat ini sedang berkumpul dengan anak-anak. Kan waktu itu Pak Agus sudah menjelaskan tentang dasar-dasar akidah, ya. Sampai menjelaskan tentang macam-macam akidah. Ada akidah Syiah, Mu'tazilah, ada akidah Murji'ah, ada akidah Khawarij, ya, macam-macam itu. Nanti juga kamu setelah dewasa nanti kelak, apalagi kalau ditakdirkan oleh Allah kalian ke pesantren, nanti di sana akan dibahas tentang permasalahan akidah tersebut, ya. Dan akidah itu harga mati. Maksud Pak Agus begini, yang namanya akidah itu harus ahlus sunnah wal jamaah, gitu. Harus ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena konsistensi ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Seperti kita harus atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudhu ila Allah wa rasul. An-Nisa 59. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu. Pemimpin itu yang maksudnya khalifah kalau dulu, ya. Sekarang sudah tidak ada khalifah. Jadi Khalifatur Rasyidin itu tidak ada. Jadi di terakhir kekhalifahan itu di Turki, ya, yang dirombak oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih, ya, yang matinya mirip Jokowi, gitu ya, mukanya rusak sampai matinya itu sekaratnya juga berapa bulan itu karena dosanya kayak Fir'aun itu. Nah, jadi tidak ada kekhalifahan lagi selanjutnya. Jadi sekali lagi kita semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, dalam beragama itu. Kemudian Pak Agus menjelaskan tentang konsekuensi kita harus memiliki dasar semuanya dalam beribadah, akhlak, akidah, dan sebagainya. Kemudian Pak Agus juga menjelaskan tentang fikih. Fikih itu apa? Nah, fikih itu ada yang tahu apa artinya fikih? Fikih itu artinya dari artinya pemahaman, ya. Yufaqihu fiddin, gini, ya, memahami agama. Jadi kita dianjurkan supaya paham terhadap agama. Kenapa disebut ilmu fikih? Karena di dalamnya terdapat berbagai pemikiran-pemikiran tentang Islam, tentang ibadah. Maka disebut fikih. Jadi dimungkinkan terbuka kemungkinan beberapa pendapat, beberapa pemikiran disebut pemahaman. Ya, jadi seperti perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, dalam memutuskan perkara ibadah sebagainya, itu beda-beda. Berdoa ada yang mengangkat tangan setelah sholat, ada yang tidak. Itu sama-sama punya argumentasi masing-masing. Subuh ada yang kunut kan setiap subuh, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, ya. Ada yang enggak. Yang enggak mengatakan karena hukumnya dikhawatirkan bid'ah, karena Rasulullah hanya 1 bulan melaksanakan kunut, yaitu mendoakan para sahabat yang dibunuh di Bir Maunah. Jadi kayak gerakan G30 SPKI, para sahabat waktu itu dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Sampai Rasulullah 1 bulan melaksanakan kunut, dan kunutnya itu tidak subuh saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau ada di negara-negara tetangga kita yang diperlakukan dolim seperti di Palestina, ya, kalau kita mendengar saudara kita yang dibunuh secara kejam, semua sedunia umat Islam ikut mendoakan, disebutnya kunut nazilah, kunut memohon kepada Allah agar Allah melaknat, membalas perlakuan orang-orang dolim kepada
saudara-saudara kita. Itu 1 bulan. Adapun kunut subuh Rasulullah tidak pernah melaksanakan. Makanya tidak pakai kunut bagi sebagian. Ada juga yang berpendapat memang Rasulullah itu kunut itu 1 bulan, kunut sajilah. Nanti Pak Inal yaknut fi sholatil subi. Adapun kunut di bulan subuh hatta faraqad dunya, Rasulullah melaksanakan sampai Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah kunut subuh sampai meninggal. Itu dari Anas. Jadi ada juga hadis yang mengatakan Rasulullah pernah kunut subuh selamanya. Tapi ternyata menurut penelitian ahli hadis yang menyatakan Rasulullah kunut subuh sampai meninggal dunia itu hadisnya hadis dhaif, hadis lemah yang dimungkinkan tidak akan diterima oleh Allah ibadahnya kalau hadisnya lemah. Tapi yang mengatakan kuat, ya itu berarti 2 pendapat ya. Pendapat ini silahkan saja. Hanya orang yang mengatakan hadis itu lemah takut nanti ditanya di akhirat kenapa sudah tahu lemah. Mengamalkan aja seperti itu. Banyak hal-hal yang nanti ya, yang wudu, dalam wudu aja udah ada berbeda pendapat. Yang Pak Gus ajarkan sesuai dengan sunnah Rasul atau dalam hadis yang sahih, mencuci tangan ya. Yang beda itu mencuci hidung dan berkumur-kumur. Ada yang dipisahin, berkumur-kumur dulu 3 kali, teman mencuci hidung 3 kali. Itu. Ada yang berpendapat begitu, entah dari mana keterangannya. Memang mungkin ada hadisnya, tapi dikoreksi lagi kepada oleh ulama-ulama yang lain. Yang benar adalah mengambil satu air, disedot pakai itu. Jadi masuk ke hidung si air sebagian, masuk ke mulut sebagian, itu dilakukan 3 kali. Jadi berbarengan antara bukan berbarengan, memasukkannya bareng air, mengeluarkannya tentu saja hidung dulu, air dulu dari hidung, kemudian dari mulut 3 kali. Terus yang bedanya ada yang ketika mengusap kepala itu air digituin 3 kali. Nah, padahal dalam hadis yang nyata-nyata bahwa Rasulullah itu menyimpan tangan basah di atas pelipisian, ditarik ke belakang, tarik ke depan, tuluy diputar di telinga. Nah, itu jarang yang tahu. Karena orang tua kita belajar sholat itu beli dari buku-buku di emper jalan. Kemudian dibaca, diamalkan. Dan kebanyakan yang mengajarkan pahamnya paham maaf yang kurang sesuai dengan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Terus apalagi ya, usoli sudah dijelaskan. Kemudian ini nih, masalah isyarat telunjuk itu sangat krusial sekali itu. Ya, jadi bagi orang yang awam itu bertanya-tanya, kenapa sih harus begini-gini ya? Kalau yang tidak tahu mah lucu gitu, bahkan katanya liliniun, tahu liliniun? Liliniun itu kayak sarap gitu. Apakah itu bukan? Kita kalau tidak ngamalin itu gimana? Hadisnya sudah jelas-jelas bahwa ketika Rasulullah sholat dan ketika atahiyat Rasulullah menyimpan tangan di atas paha, kemudian dikepalkannya, ya. Kholokohu, kemudian Rasulullah mengangkat jari-jarinya yuharrikuha yad'u biha, sambil menggerak-gerakkan telunjuknya sambil berdoa. Kemana bergeraknya? Ke pinggir, ke atas, jangan ke pinggir gini gitu, dengan gerakan-gerakan yang ritmenya disesuaikan dengan bacaan tentunya. Emang tidak ada penjelasan sejauh itu. Maka gerakannya itu harus disesuaikan dengan ritme bacaan. Tidak ada hadisnya. Cuman pendapat aja. Jadi begini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu-gitu tuhnya. Biasa-biasa dah hadisnya. Yuharrik wahayadu. Tapi Ustaz Adi Hidayat beda lagi pendapatnya anak-anak. Kan yang viral itu kalau Ustaz Hidayat, Adi Hidayat berpendapat yuhariku hayad ubiha itu bukan menggerak-gerakkan tapi bergerak sekali asyhadu alla begitu. Kenapa? Karena yuhariku itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu seperti yukabbiru. Jadi Rasulullah yukabbiru. Kan yukabbiru takbir. Apakah Rasulullah takbirnya mengulang-ulangi? Kan enggak. Allah
Akbar kan enggak gitu ngomongnya. Beda lagi dong. Gimana? Itu kan beda lagi. Itu mah takbir mah jelas. Rasulullah mengangkat tangan hingga berbetulan dengan pundak, ya. Wa wada'a yadahu, kemudian menyimpan tangannya di atas dadanya. Kan tidak gini-gini. Kalau itu mah yuharikuha. Disebutnya istimror. Istimror itu berulang-ulang. Disebutnya ke yad'u bi yuharikuha yad'u biha, menggerak-gerakkan selama berdoa. Jadi begini, misalnya kita jadi makmum nih. Imam masih belum salam. Kita udah habis sampai masih hidajah, kan udahan lah. Jangan gigituan wae, udah kieu wae udah beres. Kan berdoanya udah beres. Ya, bari nunggu imam salam. Ketika imam salam, baru kita assalamualaikum ke kanan, ke kiri. Jangan gigituan wae, ada yang doa henteu, tapi kikian salah kan. Yuharriku hayadubya, selama berdoa. Kalau tidak berdoa tidak ada gerakan-gerakan kayak gitu. Ya. Kemudian ada lagi anak-anak, ada lagi yang disebut yang disebut tahlilan. Kamu suka mendengar nggak? Tahlilan. Tahlilan itu kalau ada yang meninggal dunia. Kalau ada yang meninggal dunia, itu malamnya tahlilan 7 malam. Diundang kaum muslimin ahli masjid, ya. Apa tujuannya? Mendoakan mayit yang dikubur siang tadi. Apa yang dibaca? Di antaranya, maka disebut tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sambil menggeleng-geleng kepala. Terus ngebaca surat Muawwizatain, qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Yang kayak gitu ya. Itu Pak Agus ngalamin dulu karena dulu itu tidak ada persis atau persisnya masih sedikit yang menjelaskan bahwa itu tidak ada contohnya dari Rabi, tidak ada. Dan persis juga dibenci dulu mah, dilemparin, disebutnya agama anyar, disebutnya agama persis itu agama, katanya agama dulu. Kalau sekarang udah memahami, justru persis itu lebih teliti, lebih apik, sangat apik memahami Al-Quran dan memahami hadis, mengoreksi hadis ini, hadis sahih, hadis dhaif. Sementara jamaah lain tidak kurang mempedulikan tentang status hadisnya, apakah dhaif atau pokoknya aya we hadisna, amalkeun gitu kan. Nah, adapun tahlilan tadi yang 7 malam ya, kemudian pulangnya dikasih nasi bok pulang, yang kayak gitu ya. Anak-anak mah nggak tahu apa-apa, yang penting dapat makanan, ikut-ikutan. Nah, upacara seperti itu tidak pernah diamalkan. Mesing maksa ge kumaha. Kadang-kadang kita yang sudah konsisten dengan Quran hadis bisa kalah debat dengan orang yang suka tahlilan karena pintar ngomongnya. Mencari alasan-alasan, ya, mencari-cari alasan bisa aja. Tapi biarlah yang lain, ya. Tidak usah kita mengejeknya atau menghinanya, mencelanya, nggak usah, bahkan nggak boleh. Silakan aja. Yang mau tahlilan, silakan aja. Mungkin belum tahu, nanti juga tahu sendiri. Paus juga nggak dikasih tahu sama yang lain, sadar sendiri. Oh iya ya, itu nggak ada di zaman Rasul, nggak ada sunnahnya. Padahal Rasulullah sudah sangat memberikan warning yang keras. Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar, kata Nabi. Apa artinya? Kulu bid'ah dolalah, tiap-tiap yang muhdasah gitu, yang baru diadakan itu bid'ah. Wa kulu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan pinar, masuk neraka. Itu bukan main-main, ancaman berat bagi orang yang suka mengada-ngada ritual yang tidak dicontohkan Nabi. Tapi kembali lagi ya, terserah bapak-bapak, saudara-saudara yang suka mengadakan itu, silakan, haknya semuanya. Tapi kita juga punya hak untuk berpendapat, betul tidak? Nah, punya hak untuk berpendapat. Jadi gimana Pak Agus kalau ada yang meninggal? Kalau ada yang meninggal, ya, misalnya ada ajaran dari Islam yang meninggal pertama kali ketika sakaratul maut, kita talkinkan. Talkin itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, mendekati kepalanya yang sakaratul maut. Kenapa harus talkin? Tahu nggak? Biar yang meninggal dunianya mengucapkan la ilaha illallah.
diharapkan yang meninggal begini, la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, akan masuk surga. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir kali mengucapkan sebelum mati la ilallah, masuk surga. Luar biasa kan? Kita berharap usaha. Kalau bapak kamu misalnya mau meninggal dunia, talqinan, bukan baca yasin, bukan. Yasinu mau takum, bacakan surat yasin terhadap orang yang mau mati. Hadisnya doib, anak-anak. Tidak sahih. Yang sahih adalah di talqinan, di la ilaha illallah sampai meninggal dunia, tutup matanya, kemudian dimandiin. Ya, dimandikan, dikapanin, disolatin, dikuburin, selesai, the end, tidak ada lagi upacara. Apa upacara selanjutnya? Doa dari anak-anak yang meninggal tiap hari. Allahumma ghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan sama keluarganya, sama ahli warisnya tiap hari. Tidak ada acara tahlilan-tahlilan. Oke? Ada lagi anak-anak orang yang melahirkan. Di dalam Islam, kalau anak melahirkan, bukan diazanin. Dibacakan kalimat-kalimat thayyibah ke telinganya, gitu. Bukan diazanin. Misalnya ada doanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syai'in, dan selanjutnya ada, ya, doanya. Terus anak-anak, kenapa? Karena anak yang baru lahir itu dikerumuni setan. Setan ikut memasukkan file-file ke dalam otaknya itu bayi, supaya bayinya itu jadi supaya si bayi nanti kesetanan, ya, akhlaknya kayak setan, bandel. Itu setan ikut membisikin ke telinganya bayi. Makanya kita bacakan kalimat thayyibah. Tidak ada acara 40 hari. Tahu nggak kamu pernah dengar marhaba? Itu marhaba itu si bayinya itu dikelilingkan ke bapak-bapaknya sambil berdiri. Marhaba ya marhaba ya Jadal Husaini, kayak gitu. Terus si bayi itu dikelilingi, diguntingin rambutnya, diguntingin pakai bunga-bungaan keliling. Itu tidak ada di dalam Islam, coy, tidak ada. Itu mah tradisi. Bagi yang suka mengamalkan, silakan saja. Silakan saja. Kita tidak punya hak ya untuk melarang, mencela, silakan saja. Cuman kita ngasih tahu itu tidak ada. Walaupun kita mencari-cari tidak ada. Tapi Islam sudah memberikan ajaran apa? 7 hari. Hari ke-7 bayi itu dibunuh. Bayi itu kepala rambutnya digundulin, bawa ke tukang cukur pakai setrum pakai rambutnya dibersihin hari ke-7. Kemudian menyembelih kambing, kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2. Itu resmikan namanya hari itu, hari ke-7. Jadi sebelum hari ke-7 jangan dipiralkan dulu namanya. Tunggu hari ke-7. Nanyain, Rapi, anak kamu hari ke-3 sekarang udah dikasih nama, udah siapa? Nanti dikasih tahu hari ke-7. Gitu. Hari ke-7 diumumkan anak saya lahir hari ke-7 bernama Aulanisa gitu. Ainun, kalau perempuan Irgi, kalau laki-laki ya Damar Wulan, kalau laki-laki itu hari ke-7. Ya. Kulu mauludin murtahanun bi aqiqah. Tiap dilahirkan tergade dengan akikah. Tujbahu anhu yaumi sabihi. Sembelih hari ke-7. Wa yuhlaqu ra'sahu, bersihan kepalanya, ya. Wa yusamma, dan kasih nama. Tuh, itu selesai. Tidak ada lagi. Hari ke-7, ya. Terus si rambutnya, kata Nabi, jangan dibuang dulu. Rambutnya ditimbang di toko emas. Kan toko emas punya timbangan yang gram, ya, 1 gramnya ditimbang. Rambutnya teh 2 gram bayi teh. Udah buang weh. Nanti sedekah sebanyak harga emas 2 gram. Misalnya emas 900.000, berarti 1 juta. Sok sedekahkeun ke Pak Agus di jalan Allah atau kepada fakir miskin, ya.
buat 5 anen ka fakir miskin 200.000 nih, si ibu ini 200.000. Kalau ada uangnya, ada canda teboga duit entong tuh duit. Itu bagi ada yang mampu, orang-orang yang banyak duit ya. Itu diantaranya anak-anak ya. Besok malam Jumat kita libur dulu ya. Nanti malam Sabtu kita ngaji lagi, kita bawa makanan ya. Bawa mie apa namanya? Mie goreng lah ya. Nanti kita beli kopi creamy latte 1 gelas 2an. 1 gelas 1 orang dengan naon. Bawa aja masing-masing dari rumah kopinya. Setuju? Kopinya bawa kopi creamy latte seorang-orang, kan itu gelasnya nanti Pak Agus beli gelas plastik. Oke? Demikian dulu. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.